Selanjutnya mari kita jelaskan tentang malaikat keenam yang meniup sangkakala. Tadi adalah pemberitahuan tentang malaikat ketujuh yang meniup sangkakala. Tetapi tadi tidak sengaja terlewat. Malaikat keenam meniup sangkakala menceritakan tentang empat malaikat yang dilepaskan. Lalu keempat malaikat ini memimpin 200 juta malaikat untuk membunuh sepertiga manusia. Mari kita baca ya. Malaikat keenam meniup sangkakala. Aku mendengar suatu suara. Kelua dari keempat tandak mesbah emas di hadapan Allah. Berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu, Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat itu. Maka keempat malaikat itu pun dilepaskan. Mereka yang telah disiapkan untuk tahun, bulan, hari, dan jam itu untuk membunuh sepertiga manusia. Jumlah pasukan berkuda mereka ada 200 juta. Aku mendengar jumlah mereka. Dalam penglihatan itu. Aku melihat kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya itu demikian. Pinanggangnya memakai baju zira merah API. Batu yakut dan belerang kuning emas. Kepala kuda-kuda itu seperti singa. Seperti kepala singa, ada api dan asap, dan belerang, yang keluar dari mulut kuda itu. Oleh karena api yang keluar dari mulut kuda. Asap dan belerang, ketiga malapetika ini. Maka terbunuhlah sepertiga manusia. Kuasa kuda-kuda itu ada di dalam mulut dan ekor mereka. Ika mereka seperti Yula. Dan memiliki kepala yang dapat menyakiti manusia. Selebihnya yang tidak terbuna ol malapetika ini. Tetap tidak bertobat dari perbuatan jahat mereka. Mereka masih terus menyembah jahat. Dan berhala-berhala dari emas, perak, tembaga, kayu, batu buatan tangan yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat berjalan. Mereka juga tidak mau bertobat dari dosa mereka. Masih terus membunuh. Berhubungan dengan roh jahat, percabulan dan pencurian. Di sini menjelaskan malaikat keenam yang meniup sangkakala. Yaitu ada 4 malaikat yang dilepaskan. Tadi kita melihat malaikat kelima yang meniup sangkakala. Ada tak terhitung banyaknya malaikat seperti belalang yang dilepaskan. Malaikat keenam, akhirnya ada 4 malaikat besar yang dilepaskan. Maka malaikat-malaikat ini dulunya saat iblis menjadi raja. Iblis memenjarakan mereka di jurang maut. Atau menjikat mereka di sungai Efrat. Sekarang sepenuhnya sudah berada di bawah kuasa Tuhan Kristus. Allah telah berbelas kasih dan membuat Tuhan kita Yesus Kristus memiliki kuasa penuh. Seperti yang dikatakan Bapa Surgawi. Duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Maka malaikat-malaikat yang benar ini, mereka adalah milik Tuhan Yesus. Lalu saat Tuhan Kristus duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, saat waktunya tiba, membantu Tuhan, membiarkan Tuhan memiliki kuasa, dapat melepaskan malaikat milik Tuhan. Pertama-tama melepaskan yang seperti malaikat belalang, kemudian melepaskan 4 malaikat besar. Keempat malaikat besar ini memimpin 200 juta malaikat untuk membunuh sepertiga manusia. Dengan begini kita mengerti, ternyata di dalam kalangan malaikat, di dalam malaikat bertubuh roh yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Mereka mengalami peperangan yang hebat. Tapi awalnya iblis yang berkuasa. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus taat kepada Allah sampai mati. Pada mulanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang diperanakan Allah. Maka tentu saja, karena iblis juga memerintah ribuan laksa malaikat, iblis memusuhi Tuhan. Lalu apa kata Allah? Tuhan Yesus dapat menang dan iblis kalah. Itu ada sebabnya. Allah ingin agar Tuhan menang. Tuhan harus taat kepada Allah sampai mati. Saat Tuhan Kristus taat kepada Allah sampai mati, Allah pun bersumpah dan berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh-mu menjadi tumpuan kakimu. Iblis itu ibaratnya seperti salah satu anak Allah. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah. Maka karena kedua anak ini, kita tidak tahu bagaimana rupa setan. Tapi kita mengerti bahwa awalnya dia adalah malaikat kerub. Karena setan dan Tuhan saling bermusuhan. Setelah itu, setan terus-menerus mendakwa Tuhan. Tuhan juga terus-menerus mendakwa setan. Lalu bagaimana Allah membuktikan bahwa Tuhan itu benar, dan setan itu jahat? Setan memang berbuat jahat. Dia telah menggoda Hawa untuk berdosa. Adam telah berdosa. Tetapi Tuhan meskipun tidak, Tuhan tentu saja benar. Tetapi Tuhan tidak berbuat jahat. Namun tidak tertulis jelas bahwa Tuhan itu benar. Hanya saja dia tidak berbuat jahat, meskipun dia berdiri dalam kebenaran. Lalu bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu benar? Tuhan rela menanggung kejahatan yang dilakukan setan. Rela menebus mereka dari kejahatan yang dilakukan setan. Menebus orang-orang milik Allah. Tuhan Yesus taat kepada Allah sampai mati. Maka yang satu mengkhianati Allah,
Yang satu taat kepada Allah, Yang satu mengkhianati Allah dan memusuhi Allah. Yang satu taat kepada Allah sampai mati. dan mati disalibkan di kayu salib. Baik, Bapa berkata, karena setan adalah musuh MU. Maka baiklah, anakku Yesus, engkau duduk di sebelah kananku. Sampai aku membuat musuh MU menjadi tumpuan kaki MU. Maka Bapa selangka demi selangka membantu Tuhan kita. Bapa memberikan kuasa kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan berkuasa membuka jurang maut. Adalah kebenaran di dalam jurang maut ini. Melepaskan malaikat belalang. Biarkan malaikat belalang menyerang pengikut setan dan membuat Tuhan menang lagi. Biarkan keempat malaikat besar milik Tuhan dilepaskan. Kali ini bukan menyerang manusia selama 5 bulan. Melainkan membunuh sepertiga dari pengikut setan. Tepat seperti yang digenapi. Bapa berkata, duduklah di kananku sampai aku membuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Begitulah sepertiga umat manusia terbunuh. Namun setelah dibunuh, mereka tetap melakukan hal-hal jahat. Terlihat bahwa orang-orang milik setan, Walaupun sepertiga telah dibunuh, orang-orang yang tersisa tetap berbuat jahat. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.